webinar pada hari ini. Sebenarnya ada poor quality dan juga transmission lightning, tapi intinya yang pokoknya adalah poor quality bukan dari sisi beban, tapi dari sisi akibat gangguan di jaringan transmisi tekanan tinggi. Jadi banyak pelanggan premium PLN di tekanan tinggi, terutama di industri smelter ataupun juga industri tekstil, di mana ada dipping pada transmisi, ini menyebabkan suatu gangguan yang cukup fatal pada industri mereka. Jadi di sini kita fokus pada reliability, yang utamanya pada di gardu Indo, expectation. Ini penting sekali karena banyak tempat saya kunjungi, dari mulai di PLN, baik GTET Cafe di Kembangan maupun sampai GTET di Sugian di daerah Derajat Purwokerto, dan juga banyak yang dari pembangkit swasta, ini terutama di Setara Energi Derajat dan juga di tempat tadi, dan juga saya baru pulang dari PLTU di daerah Kalimantan Selatan. Jadi ini semacam sharing knowledge. Mengapa? Karena bahwa tak terhindarkan bahwa Indonesia akan menuju pada era 4.0 yang serba Internet of Things, serba digital ekonomi, dan serba tadi elektronik yang betul-betul sangat penting sekali masalah keandalan. Jadi itu suatu hal yang tak terhindarkan bahwa menghadapi era 4.0 ini pasokan listrik pada pelanggan, terutama ini harus betul-betul, apalagi kita sekarang punya katakanlah industri yang di Batang, di situ investasi luar biasa, baik untuk industri baterai maupun juga smart energy. Ini sama sekali tidak boleh ada gangguan, bahkan dipping pun tidak berada. Dan ini kita coba bahas bagaimana teknologi yang ada sekarang, dan saya bandingkan dengan teknologi yang di beberapa perusahaan swasta. Halo, Assalamualaikum. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini kita namanya unidentified fault, malfunction di PLN. Itu terutama di gardu ini kita sebut sebagai video membuat tadi itu tanpa ada penyebabnya. Dan di sini kalau kita lihat bahwa saat ini kita sudah menuju pada phase 4, era 4.0 protection, yang serba microprocessor based teknologi, dan sebagainya. Sedangkan kalau saya lihat nanti kita bandingkan wiringnya, instalasi cabling yang ada di beberapa tempat di PLN, masih di era 2.0, yang serba di era elektromekanikalnya, yang waktu itu memang tidak bermasalah. Jadi mesti kita harus adakan suatu kajian bersama untuk peningkatan keandalan dari gardu kita. Ini perkembangan dari proteksi di PLN dari semua elektromekanikal, analog, digital, numerical. Nah ini generasi pertama ini rupanya masih dialami, masih ada di supply, diadakan oleh instalasi grounding, wiring, dan juga masalah shielding yang ada di gardu. Saya langsung di GTET Kembangan kesukaan seperti ini. Kita lihat bagaimana peran mereka. Dari sini kalau kita sudah menginjak tadi ke arah numerical, maka masalah electronic device yang semakin positif tadi, maka malfunction maupun dari kerusakan harus kita hindarkan sama sekali. Malfunction detection yang bisa sampai 22%. Ini masih tinggi sekali yang ada di PLN. Jadi di sini teknologi proteksi PLN
sudah menginjak pada P4. Mau tidak mau perkembangan tadi yang sangat sensitif pada elektromagnetik. Jadi kalau ini apalagi kita menuju pada peningkatan proteksi tadi itu, juga pada sekada ini tidak terhindarkan penggunaan suatu sarana telekomunikasi baik dari master teman tadi itu, dan di sini tutup ini komunikasi tadi itu terekspos langsung dengan atmosfer. Jadi banyaknya gangguan, simpel saja bahwa setiap gedung itu pasti ada namanya warning lamp, lampu yang dipasang di atas gedung. Dan lampu ini langsung disuplai dengan instalasi listrik yang di gedung. Apa dampaknya? Produksi dari catering, gedung tadi ada petir, maka menggelontor ke dalam ruangan, dampaknya banyak di Polsapri yang rusak. Ini hanya simpel tadi sebenarnya. Jadi ini memerlukan suatu kajian bahwa sarana komunikasi di sekadar pun harus betul-betul andal. Apa itu EMC? Jadi kita tahu bahwa EMC ini sangat sudah kita alami sederhana dari modernisasi kita. Jadi di sini noise yang ada. Bahkan kalau kita ingat sampai sekarang pun, kalau kita naik mobil menggunakan radio AM melintas di bawah Sutet, maka terjadi suatu gemerisik dari corona yang ada di Sutet. Itu EMC. Jadi yang sebetulnya tadi juga masalah radar semua tadi dampaknya kepada gangguan pada secara elektronik tadi itu. Jadi di sini EMC adalah konsep, sedang MI adalah physical phenomenanya. Jadi konsep EMC tadi yang dibicarakan, sedang MI adalah fisiknya yang menyebabkan interference. Dengan noise ini bisa berada di dalam sendiri, buatan manusia dan juga natural. Di sini kita lihat baik sarana komunikasi, teknologi. Yang kita lihat, kita punya gedung, pasti ada suatu transmitter atau macam-macam tadi ini. Semua ini rawan terhadap EMC. Ini kira-kira mengenai EMC kemungkinan efek tadi itu. Kalau kita di sini power plant sendiri, mereka andalan tadi EMC. Ini saya baru pulang dari PLTU Tanjung. Mereka menggunakan budaya combustion sangat bersih, jadi 2 kali 1 megawatt. Namun mereka masih menggunakan relay elektromekanik bagian, tapi sudah menggunakan juga beberapa sistem sekada supervisi yang sudah era 4.0. Apa dampaknya? Mereka tidak siap, baik internal grounding maupun tadi shielding, filtering, arrester, sehingga terjadi banyak gangguan fungsi dari PLC dan tadi ini. Akhirnya kita temukan penyebabnya, insya Allah kita bisa mengatasi masalah tadi itu. Nah, MI ini di Gardu kita kenal ada 2 domain, yaitu transit domain dan time domain. Yang banyak kita kenal EMC ini adalah di domain frekuensi. Jadi noise semua tadi itu. Itu ada upaya khusus untuk menyelesaikan tadi. Tapi time domain ini terutama dari impas. Ini gelombang berjalan, dampaknya tidak hanya membuat function, tapi juga merusak. Jadi kalau domain itu hanya malfunction, tidak merusak. Time domain, karena itu magnitudenya sangat tinggi, bisa menyebabkan suatu kerusakan. Di sini kira-kira MI tadi itu yang terjadi, ini di Gardu. Kebanyakan yang kita kaji adalah di prevensi domainnya, noise yang ada. Ini sebenarnya bisa dengan cara filtering, dengan cara shielding, bisa dengan baik. Ini kira-kira betul-betul noise yang ada di Gardu. Mari tadi itu, baik tadi mengenai emisi asid di semuanya. Dari sini kita tahu bahwa sumber utama, terutama di high voltage-nya, baik di spark, itu menimbulkan suatu corona, itu akan menimbulkan suatu noise. Disconnector juga seperti tadi, breaker juga tadi, ground electrode.
terus sebagainya. Ini sebagai sumbernya. Sedangkan secondary emission itu dari mulai communication circuit, terus control circuit, dan ground network mereka sendiri. Nah, kita lihat, ini kira-kira gambaran kedua yang ada, antara primary dan sekunderinya. Dan ini pertama, kita berbicara masalah gangguan singkat pertama. Itu dampaknya bisa suatu time domain yang menyebabkan suatu malfunction bahkan kerusakan. Jadi ini kalau hipotesis ini beberapa kejadian hipotesis. Jadi ini kira-kira bentuk switching yang terjadi. Ini ke lightning juga bisa merupakan suatu hipotesis. Ini kira-kira tadi JIS double junction juga menimbulkan tadi ini. Ini masalah tadi. Yang banyak terjadi sekarang di terutama kita PLN, yaitu pemanasan pada enclosure. Jadi enclosure tadi panas, apa dampaknya itu di sambungan tadi itu dari panas akhirnya mudah bocoran. Ini masalah tadi sebenarnya ini bukan masalah MC, tapi sudah real nyata banyak terjadi tadi di JIS tadi masalah kebocoran gas dan pemanasan pada enclosure. Itu simpel, hanya masalah grounding. Di mana grounding JIS itu dipasang banyak sekali, akhirnya arus netral, harmonisa, PLN atau mesin yang lewat netral ke titik netral trafo melewati namanya tadi enclosure. Dampaknya pemanasan sebagainya. Ini banyakkan kita menggunakan pada discharge source. Karena masalahnya penjalanan terjadinya tadi dari sumber ini sumber K itu kopling, S itu victim atau gangguan yang berusaha gangguan. Ini proses dasar dari EMC konsepnya tadi bahwa ada sumbernya, ada masalah koplingnya, dan ada victimnya, gangguan tadi. Ini bagaimana konsep kita untuk sebenarnya kita punya peralatan tadi, sing tadi itu, tadi jangan terjadi suatu gangguan dari masalah sumber yang ada. Nah, masalah kopling, noise source tadi, kebanyakan bicara dan noise. Padahal kita tidak hanya bicara mengenai frekuensi domain, maka kalau dalam ini bahasa ini atau dari bahasa Inggris, noise adalah seakan hanya noise, kopling itu. Tapi kalau di Jerman ini adalah Störquelle, sumber gangguan. Sumber gangguan bisa dari frekuensi domain, bisa juga dari time domain. Time domain terutama dominan adalah masalah lightning. Bisa antara sistem kedua dan seperti ini. Ini mau saya bandingkan mengenai konsepsi internasional yang ada dengan yang saya pelajari di Jerman. Jadi ini ada conducted, kemudian ini ada radiated dan sebagainya. Ada juga ESD, electrostatic discharge. Ini terutama pada control center yang menggunakan AC sangat kering, sehingga orang berjalan maka badan dia akan terjadi suatu pemuatan statis. Begitu dia langsung menyentuh meja kontrol, terjadi discharge. Dan ini, nah discharge dari tubuh kita ke ini ada nanosecond. Nanosecond tadi LDIGT akan menjadi kerusakan yang ada. Source, coupling pad, dan equipment fitting. Ini mekanisme yang terjadi pada EMC. Jadi bisa source-nya switching, lightning, earthquake, dan radio tadi ini. Yang banyak kita bahas tadi adalah terutama di radio transmission. Kalau kita hanya pandangan kita hanya masalah tadi frekuensi domain. Padahal lightning hubung singkat pun ini banyak membuat tadi masalah gangguan yang sangat fatal. Jadi di sini koplingnya bisa menggunakan coupling, earthing system, elektrik nada, bisa power line lightning,
koper, dan sebagainya. Dan dokter ini kira-kira jalan terjadi. Kalau tadi yang ada pada program ini otomatis ini sangat mudah, dan ini sudah ada standar internasional banyak sekali mengenai tadi shooting dan filtering kita gunakan untuk mereduce masalah radio transmission dan filtering tadi itu. Peralatan yang ada itu semua peralatan sensitif yang ada di ruang kontrol Arduino, termasuk inverternya. Dan sekarang bahwa media produksi tadi itu menyebabkan beberapa gangguan, bagaimana mereduce source-nya, memperbaiki couplingnya, sehingga baru kita lakukan suatu proteksinya. Jadi selama ini pola pikir kita selalu kita proteksi semua tadi itu. Perbaikan couplingnya, tidak pernah kita berpikir bagaimana source-nya kita reduce, bagaimana couplingnya kita perbaiki. Ini suatu tanggungan kita, bagaimana dengan existing yang ada di Arduino yang ada ini, yang masih era 4.0, yang tidak banyak bercerita, kita bisa memperbaiki couplingnya, source kita reduce, baru kita lengkapi dengan proteksinya. Ini kira-kira tadi yang terjadi di Arduino, masuk pada peralatan measuring seperti tadi, ada event tadi source-nya, bisa switching, lighting seperti itu. Ini emission, jadi masalah tertentu tadi. Ini coupling pad-nya dan sync victim-nya. Jadi bagaimana source-nya kita reduce, coupling pad-nya kita perbaiki, victim-nya kita baru proteksi. Ini langkah kita bertahap, jangan langsung pada proteksinya. Apapun kita proteksinya, tanpa kita perbaiki coupling kita, itu tadi suatu langkah yang sia-sia. Di sini Pak Kabar Kota juga menyusun seperti itu. Ini kira-kira model induksinya. Yang tadi ini adalah cabling yang ada sebenarnya bagaimana tadi itu. Nah tadi kita bahas mengenai masalah hubung singkat yang terjadi. Jadi di sini kita tahu bahwa yang tadi itu bahwa grounding netral dari tekanan tinggi trafo, bahkan dari NGR itu kita sambung dengan mesh grounding. Apa dampaknya? Maka jika terjadi suatu hubung singkat, ada penaikan potensial dari mesh grounding yang ada. Namanya potential revision tadi itu bisa sangat tinggi. Nah kita tahu bahwa mesh grounding ini secara galvanik terhubung dengan ruang kontrol melalui kabel kontrol, kabel instrumen, dan sebagainya. Sedangkan sini punya grounding sendiri. Dampaknya apa? Maka bisa terjadi hubung singkat di JTM, tiba-tiba terjadi penaikan potensial mesh grounding, mengalir arus tadi kepada ruang kontrol, dampaknya induksinya membuat malfunction proteksi. Jadi gangguan di JTM, dampaknya CP di tekanan tinggi buka sendiri. Timbullah masalah lain yang kita mulai. Ini kira-kira yang terjadi. Ini kita tahu arus 3 pasang mengalir, ada juga, maka terjadilah dari pengaliran ke arus netral. Di sini terjadilah penaikan eksistensial dari mesh grounding. Telah misalkan, maka antara marshalling kios dari Arduino menuju ke ini yang armornya pasti di grounding di dua sisi. Dampaknya apa? Maka terjadilah pengaliran arus dari mesh grounding menuju kontrol. Nah, terjadi namanya circulating current tadi itu. Dampaknya terjadilah gangguan pada perangkat komunikasi yang sebenarnya. Ini kira-kira tadi bahwa sampai sekarang apa cabling yang ada yang seperti ini masih ada di PLN. Mereka yang mau masalah mesh grounding, umumnya rendah masalah itu. Grounding filosofinya adalah safety. Di mesh grounding tadi safety pada manusia, utama tadi itu.
Sedangkan grounding internal di gardu itu safety pada peralatan dan sebagainya tadi ini. Jadi konsep grounding tadi harus kita istilahnya improve kemudian. Sekarang apa sebenarnya EMC based representation market ini? Jadi ini EMC peralatan macam-macam. Tadi ada source-nya, ada couplingnya, ada vecting-nya. Konsep EMC bahwa source tadi itu, coil tadi kita reduce, coupling kita perbaiki, baru kita akan proteksinya. Ini kira-kira kalau kita bicara mengenai time domain, salah satu utamanya adalah karena lightning. Jadi di sini masih saya gunakan bahasa Jawa kuno, stroke, arus impas, suatu wall ke RD bridge, suatu sambaran petir dari alam ke tanah. Ada 4 parameter yang mengganggu. Pertama, magnitudenya. Selama ini kita hanya tahu mengenai kiloampere saja. Kiloampere ini dampaknya apa? Penaikan tegangan di grounding. Sehingga kita usahakannya R-nya sekecil mungkin. Padahal tidak hanya masalah arus puncak, kecuraman ini pointer. Jadi tidak hanya magnitudo tadi, dan kecuraman di IDT. Jadi kalau tadi ada pengaliran arus dari base grounding tadi, di IDT dikasihkan dengan L induktansi, kalau M itu tadi timbul tekanan. Tekanan ini bisa normal function, bisa kerusakan. Jadi yang namanya parameter berpengaruh tidak hanya sudah, tapi juga kecuraman, juga pada muatannya, pelelehan, juga masalah energinya. Ini kira-kira. Dan couplingnya bisa galvanis, bisa tadi mid dan kapasitif, bisa induktif, bisa ininya. Selama ini yang kita bahas EMC tadi adalah dengan frekuensi di masalah E dan H tadi ini. Sedangkan kita tidak pernah bahas mengenai katakanlah ini kapasitif. Simpel tadi, ini adalah awan bermuatan. Di sini adalah cabling yang kita pasang untuk lampu warning. Begitu ada awan, maka pemuatan statik di sini. Begitu awannya hilang, melotorlah muatan tadi menuju instalasi, ketemu R, maka timbullah tegangan besar. Jadi konsep ini artinya apa? Simple dengan konsep separation, pemisahan. Ini kira-kira yang ada tadi. Bagaimana kita coupling galvanis pencegahan tadi? Contohnya dengan untuk AC kita menggunakan suatu konsep separation. Ini masih dalam bahasa Jerman. Ini buku di tahun sekitar 95-an, buku sangat kuno. Jadi di Jerman mereka sudah jauh ke depan berpikirnya tadi bahwa untuk memisahkan tadi lampu yang ada di atas komunikasi, di atas komunikasi harus dipisahkan dari sumber. Artinya apa? Supaya tidak ada arus induktif mengalir menuju pada ruang kontrol. Ini menggunakan namanya trafo isolasi. Atau kita gunakan juga, secara konduktif tadi, menggunakan risk. Jadi ini kalau kita menggunakan oleh teman ini, atau menggunakan juga tadi tempo. Ini adalah konduktif tadi ini. Sedangkan cara tadi menggunakan fiberoptik. Jadi kalau kita menggunakan fiberoptik, maka tidak ada masalah tadi induksi dari lightning. Ini kira-kira transmission pemisah. Ini untuk AC. Ini untuk semacam filter tadi, perbaikan tadi itu. Ini tadi yang mengatakan protek sebenarnya. Ini coupling konduktif. Ada lagi beberapa upaya tadi untuk dilakukan mengenai coupling konduktif yang ada tadi itu. Di sini coupling kapasitif, kita bisa lakukan tadi itu perhitungannya. Ini kira-kira cabling yang kita lakukan, di mana bahwa pengaliran arus dari ruang misgrounding ininya itu mutlak bahwa jangan sampai induksinya masuk ke dalam namanya instrument cabling. Dampaknya bisa jadi malfunction. Ini coupling kapasitif, jadi ini simple, jadi ini awan bermuatan, ini cabling dan lampu warning lamp.
Ini R, ini produk kita yang ada di bawah. Ini kira-kira beberapa konsep untuk tadi itu yang mengenai di sini. Nah, perlindungan pada radiatif ini menggunakan katakanlah shielding. Inilah sebenarnya kita sebut, tapi mengapa panel dari ruang kontrol terbuat dari besi? Karena ini perjalanan terhadap frekuensi sangat bagus. Sehingga kita akan definisikan 3 sistem grounding ruang kontrol. Pertama adalah grounding, namanya frame grounding. Jadi semua logam kita groundingkan semuanya supaya ada kejadian, dan juga pada masalah radiative emission. Kedua, kita grounding kedua adalah grounding untuk konsep zero potensial difference konsep. Dan satu PCB itu ada data, ada listrik semuanya. Kalau delta V-nya dalam PCB adalah 0, maka tidak akan terjadi suatu kerusakan. Groundingnya kita sebut sebagai protective earth grounding. Sedang untuk grounding pada per kabel, instrumen kabel tadi, kita sebut IE dan earth. Jadi grounding internal ada 3, frame grounding, protective earth grounding, dan IE grounding. Ini tidak kita jumpai satupun di kontrol di PLN. Jadi ini kira-kira masalah tadi itu radiative emission. Ini cukup dengan masalah tadi, dengan masalah shielding. Ini bagian perbesar itu terbangun tadi. Baru setelah tadi kita mencoba menuju penyebabnya, baru kita gunakan latent protection, yaitu menggunakan tadi ada gas, ada juga cascade, dan sebagainya. Nah, ini kira-kira jenis arrestor. Ada trombon gas, varistor, dioda, sebagainya. Nah, sekarang masalahnya, selama ini kita dicekokin dengan namanya LPZ, Lightning Protective Zone 0, 0A, 0B, 1, 2, dan sebagainya. Ini adalah setiap perbatasan LPZ dipasang arrestor. Yang membedakan tadi itu dengan konsep kronik kita, bahwa LPZ itu harus dilengkapi dengan namanya Zero Potential Difference Concept. Ini sedang saya tulis patennya, namun sudah saya terapkan di control center pada NGL, kontrol satelit Inmarsat di Batam, dan juga kontrol gas yang dari Jambi sampai Singapura. Jadi konsep mengenai internet tadi itu, kita tidak mengacu semata-mata dengan konsep, langsung ke arrestor. Nanti baru kalau kita untuk masalah adanya kemungkinan datangnya dari LPZ 0 ke 3, kita cukup dengan menggunakan cascade arrestor. Artinya apa? Tekanan potongnya rendah, sehingga kita ternyata. Namun begitu aksunalir timbul pertekanan, ini gas transfernya bekerja. Artinya mampu arus besar mengambil ke tanah, namun tekanan potongnya rendah. Dan di sini tadi ini yang kita gunakan untuk mengatasi masalah LPZ tadi itu, namanya cascade arrestor. Apa sebenarnya yang paling penting? Adalah ini, unstretched response time. Ingat bahwa kualitas dari sender diode varistor ini ditentukan oleh namanya unstretched. Jadi material dan zinc oxide di sini. Untuk darah ini harus kemudian nanosecond. Sedang ini harus picosecond. Tidak semua pabrikan arrestor mampu membuat zinc oxide plus ini. Jadi ini masih menggunakan bahasa Jerman. Saya sudah lihat langsung industrinya di Jerman, bahwa mereka betul-betul mampu membuat satu zinc oxide yang tadi respon time-nya nanosecond dan picosecond. Ini mudah sekali. Jadi mahal murahnya arrestor bukan hanya fungsinya, tapi adalah kemampuan tadi pada contoh ini yang membuat tadi mahal murahnya. Jadi dalam pengadaan arrestor kita jangan terjebak dengan mahal murah, tapi pada kemampuan di respon time. Ini cascade grounding-nya.
Seharusnya kita mengenal ada per kabelnya, ada shielding, ada armor seperti tadi. Nah, ini konsep grounding yang ada. Ini saya dapatkan dari buku bahasa Jerman yang sudah 20-30 tahun yang lalu. Mereka sudah melakukan ini. Ini internal grounding tadi. Jadi kita namanya ini adalah asal dari ruang kontrol, kata ke RTU, bagaimana mengenai pengumpulan kabelnya. Dan di sini tadi data tadi untuk instrumen tadi groundingnya hanya satu sisi. Jadi jika visornya open di sini ground, di sini juga di open di ground. Jadi ini konsep mengenai grounding tadi. Inilah konsep grounding internal yang sudah kami terapkan. Ini sedang kami susun mengenai patennya. Bahwa kita mengenal namanya dalam panel ini, kita mengenal adanya peralatan, kita ada namanya FE, frame earth, ada PE earth, ada sinyal dan instrumen earth. Jadi di sini F ini adalah menggrounding semua frame yang ada, yang digadung. Sedangkan PE tadi untuk proteksi arrestor. Itu mewujudkan konsep zero potential difference. Sedangkan sinyal earth dan Y tadi adalah melindungi per kabel kita tidak terkena induksi apapun dari pengaliran dari armor yang ada. Ini saya ambil tadi terjemahan dari konsep Jerman ada tadi, langsung kita terapkan, alhamdulillah berhasil. Baru kita gunakan filter macam-macam tadi ini. Sekarang kita lihat, jadi ini penggunaan tadi filter sama. Kalau kita punya infocus, selalu kita gunakan filter menghubungkan dari 220 watt pada kita punya ininya kondensator juga. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi yang ada di kita. Jadi ini cabling yang ada di PLN. Nah, tadi ini cabling bermisurin semua tadi itu. Ini armornya di grounding tempat. Ini bentuk kabel yang ada seperti ini. Ini masih kabel di era 2.0. Bahkan banyak di NGR PLN ini di groundingnya, jadi ada pakai isolator, ada juga yang di grounding langsung. Masih ambiguous. Apakah ini di grounding langsung atau pakai isolator? Ini kita banyak jumpai suatu ambiguous tadi yang ada di netral groundingnya PLN. Ini nyata. Dan yang menggunakan tadi di sini, ini juga sudah tadi isolator, tapi juga dimasukkan dalam grounding. Ini merupakan suatu kajian mutlak karena dampak dari pengaliran arus fungsi singkat dan netral dalam badan potensial tadi. Ini kira-kira yang ada grounding di beberapa pembangkit PLN nanti ini. Bahkan kalau kita lihat dibikinlah satu kelabang seperti ini. Artinya apa? Seakan-akan timbul air rotasi bisa sebagai data noise. Ini saking bingungnya teman-teman. Groundingnya tadi menggunakan kelabang. Yang ada jalan tadi itu tidak jelas mengenai tadi, sehingga apa? Sangat dimudahkan induksi pada cabling-cabling yang ada di jalur instrumen kita. Nah, sekarang yang ada di tadi itu mereka sudah pada era 4.0, namun internal grounding-nya masih menggunakan pola 2.0. Kita lihat sini, sebagai contoh, ini di power plant swasta sudah menggunakan cabling yang betul-betul pakai shielding dan tapi grounding-nya ini masih belum terjelas tadi ini. Sudah menggunakan berbagai arrestor, sudah menggunakan pakai filter macam-macam, bermasalah. Masalahnya apa? Jadi kita benahi bahwa ini contoh mengenai MC Control Center. Tidak hanya arrestor, tapi grounding shielding-nya. Kita sediakan lagi juga di sini arrestor untuk power supply, arrestor berkata jadi. Di sini ada grounding untuk flame, ada grounding untuk arrestor, dan ada grounding untuk IE. Jadi kita sudah terapkan tadi 3 grounding pada ruang kontrol. Bisa berbeda.
Ini adalah arus untuk power. Groundingnya adalah menuju pada PE Earth. Ini yang ada. Sedangkan ini adalah untuk arus untuk sinyal seperti ini. Groundingnya juga pada PI. Jadi kalau power supply itu juga di sini penggunaan data tadi. Satu grounding, satu titik, artinya apa? Naikkan tegangan pada grounding akan dirasakan baik di power supply-nya maupun di data. Sehingga SPD delta T sama dengan 0. Sebut tadi zero potensial tipe konsep, sehingga apapun terjadi, maksudnya petir baik melalui tanah, melalui kabel konduktif, maupun listrik tadi, dipakai untuk menaikkan bersama potensial di dalam baterai ini. Ini konsep tadi ya. Dan ini saya tadi, ini adalah ke instrumen Earth. Jadi kalau di sini kita grounding, maka di tempat di sana harus open. Ini adalah situasi. Jadi kita tetapkan semuanya. Alhamdulillah sejak tahun 2013, jadi sudah hampir 10 tahun, tidak ada gangguan lagi di baik PLTP Gunung Salak, Derajat, dan banyak tempat tadi, juga yang ada di Bontang Control Center, dengan penerapan internal grounding berbasis EMC. Ini ada tadi, jadi situasinya. Ini grounding juga jelas, ini. Dan ini tidak kita jumpai di PLN. Ini grounding untuk PE, untuk arrestor tadi itu. Dan di sini antara grounding di arrestor dan juga frame, kita akan standar arrest. Artinya bila terjadi tadi overboost tinggi, maka semua titik kita samakan tekanannya dalam waktu 1 mikrodetik open lagi. Sehingga alasan ini harus berubah lagi kemana kami di overboost. Ini kira-kira sebagai master yang menghubungkan tadi produktor tadi. Di sini apa internetnya, ini adalah brand promise pakainya. Ini sebagai connection ada. Johnson box juga jelas. Tadi arah kita pasang juga dengan jelas groundingnya adalah di PE. Dan itu bersih. Oke, akhirnya penonton ini bahwa ini control center baik di Gardu PLN atau pembangkit ini masih berbasis konsep lama 2.0 di elektromekanik. Dan ini terbuka pangan bahwa kabel instrumen, misalnya kabel masih jenis apa? Tanpa sheet wire, tanpa juga kontak itu. Padahal kita sudah menggunakan equipment yang sudah 4.0 electrical sensitif. Juga di segmen ini masih tadi. Dan di sini masih banyak dialami faktanya, namanya unidentified fault, malfunction tadi ini. Dan SPN yang ada ini belum move on pada standar internasional mengenai juga baik groundingnya, shieldingnya, filteringnya. Sehingga menurut kita bahwa perkembangan teknologi informatika ini tak terhindarkan dan merupakan macam sensitif tadi. Jadi era 4.0 akan menuju pada era 4.0 yang serba electronic of things. Jadi mutlak keandalan gardu induk, terutama di sini, ini harus ditingkatkan dengan EMC based high voltage division. Ini kira-kira yang ada. Makasih. Ini kembalikan pada moderator untuk kita berdiskusi. Semoga kita bisa menjawab. Dan sini adalah kerjasama antara engineering, PE, dengan ITB.